Assalamualaikum. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari gerakan tari tepuk tangan ya. Anak-anak semuanya masih ingat? Coba tonton kembali video pembelajaran sebelumnya mengenai gerakan tari tepuk tangan ya. Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari gerakan tari tepuk tangan ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan praktik gerakan tari tepuk tangan sambil menyanyikan lagu tepuk tangan. Untuk liriknya, akan Bu Nabila sisipkan di sini. Nah, berikut adalah lirik lagu tepuk tangan yang akan kita gunakan untuk mengiringi gerakan tari tepuk tangan. Lirik yang pertama, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Nah, pada saat tangan kanan, kita mengangkat tangan kanan. Saat tangan kiri, kita mengangkat tangan kiri. Lalu untuk yang mempunyai jari, kita menurunkan kedua tangan kita sambil menggerakkan jari-jarinya menirukan air hujan yang turun. Lalu ketika liriknya direntangkan, maka tangan kita rentangkan. Pada saat liriknya dibengkokkan, maka kita bengkokkan tangan kita membentuk huruf O. Putar pergelangan, maka kita putar pergelangan kita. Saat acungkan depan, dilentikkan, kalian acungkan tangan kalian ke depan, lalu putar pergelangan tangan kalian ke atas dan ke bawah. Lalu, gerakan yang terakhir adalah tepuk tangan. Setelah ini, kalian bisa perhatikan contoh gerakannya berikut ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, kalian dapat memutar ulang video tadi sebelum mempraktikkan gerakan tari tepuk tangan diiringi dengan lagu tepuk tangan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan kita tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Jadi, selain berlatih, kita juga harus memakan makanan yang sehat agar saat melakukan gerakan tari, tubuh kalian sehat dan gerakannya juga baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, Bu Nabila, ada gambar makanan yang menyehatkan dan bergizi. Dalam gambar ini ada 5 kelompok makanan dan minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kita ya anak-anak. Pada gambar tersebut ada nasi, ada singkong, ada sagu, ada jagung. Nah, inilah yang dinamakan makanan pokok yang harus kita konsumsi setiap hari. Contoh makanan pokok itu ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Dalam makanan pokok terkandung karbohidrat. Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya anak-anak. Kelompok makanan selanjutnya yang bergizi bagi kita adalah lauk pauk. Jadi ketika kita makan harus ada makanan pokoknya, lalu ada lauk pauknya. Contoh lauk pauk itu seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Kelompok makanan bergizi selanjutnya adalah sayur-sayuran. Contohnya seperti kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, di sini siapa coba yang tidak suka makan sayuran? Ayo angkat tangan.
Kalau kalian tidak suka makan sayur, nanti gizi yang kalian dapatkan kurang loh. Jadi, harus dibiasakan makan sayur-sayuran juga ya. Di sini sudah ada makanan pokok, lauk pauk, dan sayur mayur. Selanjutnya ada buah-buahan. Contohnya seperti jeruk, apel, anggur, pisang, mangga, belimbing, jambu, semangka, melon, dan lain-lain. Nah, ini semua sudah termasuk makanan yang sehat. Tetapi, agar lebih bergizi, kita tambahkan dengan susu. Contohnya seperti susu sapi dan susu kambing. Itulah tadi yang disebut 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya apa saja? 4 sehatnya yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya yaitu susu. Nah, pada gambar tersebut terdapat makanan-makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Coba perhatikan, di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan yang terakhir ada susu. Makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini Bu Nabila akan memberikan contoh makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu terkandung dalam makanan pokok ya anak-anak. Contohnya seperti nasi, roti, sagu, kentang, ubi, jagung, dan mie. Namun, jika makan mie terlalu sering juga tidak baik. Jadi kalau makan mie, harus sesedikit mungkin ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein itu ada 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Perbedaan protein hewani dan protein nabati itu, kalau protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti ikan, daging, susu, keju, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti tempe, tahu, brokoli, bayam, kenari, dan kacang-kacangan. Wah, ada banyak ya makanan yang mengandung protein. Dan semua makanan yang mengandung protein ini baik untuk kita. Makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kita lihat di sini terdapat beberapa contoh makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A itu bagus loh untuk kesehatan mata kita. Contoh vitamin A terdapat pada makanan seperti wortel, tomat, mangga, apel, pepaya, pisang, bayam, dan lain sebagainya. Lalu, ada yang mengandung vitamin B. Nah, vitamin B itu ada vitamin B1 sampai dengan B12. Ini adalah contoh makanan yang mengandung vitamin B. Contohnya ada brokoli, ada jamur, ada alpukat, ada udang, ada ayam, ada daging, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini sangat bagus untuk kesehatan mulut kita. Vitamin C ini dapat mencegah sariawan loh anak-anak. Contohnya seperti jambu, mangga, pepaya, brokoli, kiwi, tomat, jeruk, stroberi, dan paprika. Nah, inilah makanan yang mengandung vitamin C. Selanjutnya, ada makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya seperti udang, tuna, makarel, kuning telur, susu, jamur, sereal, sarden, daging, dan lain sebagainya. Selain itu, ada vitamin D yang dapat kita peroleh setiap harinya dengan gratis
yaitu sinar matahari pagi. Kita dapat berjemur di antara jam 7 sampai dengan jam 9. Karena sinar matahari pagi tersebut mengandung vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang kita. Lalu, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini kebanyakan berasal dari kacang-kacangan. Selanjutnya, ada makanan yang mengandung vitamin K. Contohnya seperti kacang mete, kenari, kacang hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada makanan yang mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Contohnya di sini ada udang, brokoli, bayam, dan lain sebagainya. Wah, ternyata pada setiap makanan mengandung banyak gizi ya. Dan gizi-gizi tersebut sangat baik untuk tubuh kita. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini pada gambar yang pertama ada gambar buah-buahan. Apakah buah-buahan dapat kita makan setiap hari? Atau hanya sesekali, atau bahkan harus kita hindari? Ya, betul. Sebaiknya kita konsumsi setiap hari. Berarti kita beri tanda centang ya. Alasannya apa? Alasannya karena buah-buahan mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Gambar yang kedua ada gambar permen nih. Harus kita beri tanda centang atau tanda silang. Permen baiknya kita konsumsi setiap hari atau sesekali atau bahkan kita hindari saja. Permen harus kita beri tanda silang ya anak-anak. Kenapa? Karena permen itu mengandung banyak gula yang tidak baik untuk dikonsumsi setiap harinya. Jadi, kalau mau makan permen hanya sesekali saja ya anak-anak. Gambar berikutnya ada es krim nih. Es krim baiknya kita konsumsi setiap hari, sesekali, atau kita hindari saja. Es krim itu seharusnya kita konsumsi sesekali saja ya anak-anak. Jadi, kita beri tanda silang. Karena kandungan gula dalam es krim tidak baik untuk kita konsumsi setiap harinya. Jadi, kalau mau makan es krim, sesekali saja ya. Selanjutnya, ada coklat nih anak-anak. Coklat kita makan setiap hari atau sesekali saja. Coklat itu sama dengan es krim dan permen tadi, yaitu sama-sama mengandung gula yang tinggi, sehingga tidak baik jika dikonsumsi setiap harinya. Jadi, coklat kita beri tanda silang ya. Selanjutnya ada susu. Susu baiknya kita konsumsi setiap hari, sesekali, atau kita hindari nih anak-anak. Susu sebaiknya kita konsumsi setiap hari ya. Jadi, kita beri tanda centang. Susu baik dikonsumsi setiap hari karena mengandung protein dan vitamin yang baik bagi tubuh kita. Lalu, gambar yang terakhir ada lauk pauk nih. Dalam gambar tersebut ada daging, ikan, tempe, tahu, dan telur. Bagaimana nih anak-anak? Harus kita beri tanda silang atau tanda centang? Yap, benar. Kita beri tanda centang ya. Jadi, lauk pauk itu baiknya kita konsumsi setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Nah, sekarang anak-anak jadi tahu ya apa saja makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap hari dan apa yang tidak baik dikonsumsi setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan,
Petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti kalau satu kali panen menghasilkan 3.400 buah, kalau 2 kali panen 3.400-nya ada 2. Jadinya 3.400 ditambah 3.400. Lalu untuk mencari jumlahnya, kita gunakan penjumlahan bersusun. Yuk, kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya 6.800. Jadi, perkebunan tersebut menghasilkan 6.800 buah dalam 2 kali panen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada musim panen, dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Pada keranjang yang pertama, berisi 1.750 buah jambu. Sedangkan pada keranjang yang kedua, berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Karena yang ditanyakan adalah jumlah hasil panen, maka kita jumlahkan hasil panen pada keranjang 1 dan keranjang 2, yaitu 1.750 ditambah 1.850. Kita buat penjumlahan bersusun ya. Kita mulai dari yang paling belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Apakah langsung kita tulis 10? Tidak ya anak-anak, kita tulis angka akhirnya dulu, yaitu angka 0. Lalu menyimpan 1, kita tulis di angka yang ada di depannya, tepat di atasnya. Setelah itu kita jumlahkan. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Apakah langsung kita tulis 16? Tidak ya. Kita tulis angka belakangnya seperti tadi. Setelah itu, kita simpan angka 1 di depannya di atas penjumlahan 1 ditambah 1. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut ada 3.600 buah. Soal berikutnya ya anak-anak. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka, truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, untuk mencari jawabannya, kita jumlahkan hasil panen pada truk yang pertama ditambah hasil panen pada truk kedua. Karena yang ditanyakan adalah jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar, kita buat penjumlahan bersusun pendek. Kita jumlahkannya dari yang paling belakang, yaitu dari satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8. Ya, 2 ditambah 8 itu 10. Maka kita tulis angka akhirnya dulu, yaitu 0, lalu menyimpan 1 di depannya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, jumlah hasil panen buah semangka Pak Komar ada 3.000 buah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.